Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillah, kita memasuki Ramadan yang ketiga pada hari ini. Nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita. Semangat beribadah, mengisi malam-malam kita dengan tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang yang paling dicintai oleh Allah, yang dengan dakwahnya telah merubah wajah dunia dari yang sebelumnya tenggelam di lembah kejahilan, kezaliman, dan kebiadaban menuju cahaya Islam rahmatan lil alamin. Pejuang Ramadan rahimakumullah, kita tidak ingin ibadah puasa kita dirusak oleh hal-hal yang kelak di hadapan Allah menjadi penyesalan bagi kita, dan amal-amal itu yang sejatinya menjadi ibadah yang sangat agung dan tinggi nilainya, tiba-tiba nanti di hadapan Allah haba'an manthura, tidak ada nilai sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis Sahih Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaal, Nabi bertanya kepada para sahabat, ataduruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak lagi punya uang dan tidak punya harta di dunia. Begitu para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ternyata Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang bangkrut di antara umat beliau adalah faqal innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang bangkrut di antara umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang nanti pada hari kiamat bertemu dengan Allah bisolatin wa siyamin wa zakah, mereka membawa pahala ibadah solat. Ternyata mereka memiliki ibadah solat yang luar biasa, wasiyam, dan pahala puasa, wazakah, bahkan ibadah zakat. Tidak sedikit ibadah mereka, luar biasa. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza, malangnya hamba ini, dia datang bertemu dengan Allah meskipun dia membawa ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat. Ternyata dia hidup di dunia telah mencaci, memaki, menghina saudaranya. Bahkan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qadhafa hadza, dia bahkan menuduh saudaranya yang bukan-bukan. Wa akala mala hadza, dia makan harta saudaranya dengan cara yang batil dan tidak halal. Wa safaka dama hadza, dia bunuh. Wa daraba hadza, dia sakiti saudaranya. Saudaraku, kita tidak ingin ibadah-ibadah spesial kita yang sebenarnya pahalanya besar di sisi Allah, tiba-tiba nanti di hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka pahala yang telah dia kerjakan, yang tadinya pahala sholat, puasa, zakat, dipindahkan kepada orang yang telah dia sakiti di dunia, yang telah dia zalimi semasa hidupnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ketika pahalanya tidak cukup untuk menembus dosanya, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa mereka yang telah dizalimi dan disakiti tadi dan dihina tadi semasa hidupnya, uturihat alaihi, maka dosa-dosa mereka yang telah disakiti itu ditimpalkan dan ditimpakan kepada orang yang tadinya memiliki stok amal yang banyak, tapi pahalanya tidak cukup untuk menembus dosanya. Sebaliknya, dosa orang yang telah dia sakiti itu dipindahkan oleh Allah kepada mereka. Na'udzubillah. Tsumma turiha finnar, kemudian hamba Allah itu yang tadinya mungkin di dunia memiliki stok amal yang banyak, tapi karena dia menyakiti, menzolimi orang lain, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahim. Masyarul muslimin, para pejuang Ramadan, dalam sebuah hadis Sahih Muslim
Diriwayatkan salah seorang sahabat bernama Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahu aku Islam seperti apakah yang terbaik?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Mukmin muslim sejati, muslim yang terbaik adalah ketika muslim itu orang lain bisa selamat dari lidah dan tangannya. Ibadallah, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini mampu mengekang hawa nafsu kita, menahan diri kita, sikap, tindak tanduk kita dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila datang hari puasa di antara kalian, maka sekali-kali janganlah dia berkata fala yarfuth wala yaskhab, berkata dengan ucapan yang keji, bertutur dengan ucapan yang menyakiti dan menggores hati orang lain. Kita tentu berupaya untuk meninggalkan itu. Bahkan kata Nabi SAW, fa in sabahu ahad au qatalah, justru apabila posisi kita yang seandainya ada orang lain datang dengan menghardik, lalu mengasari, menyakiti hati kita, bahkan mengancam dengan ancaman, bahkan sekalipun mendekati kepada pembunuhan, maka Rasul menegaskan, falyaqul inni mru'un shaim, hendaklah kita dengan jiwa kesatria, dengan ketabahan dan kesabaran, benteng yang kokoh mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan betapa agungnya target ibadah puasa, agar kita menjadi pribadi yang baik, yang bisa menahan diri kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, kita tidak termasuk orang yang rugi. Amin amin ya rabbal alamin. Qabbalallahu minna minkum wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.